Pemimpin datang silih berganti, kebijakan dan program untuk masyarakat terus dibuat. Namun, permasalahan jalan rusak di Lampung seperti tak ada habisnya. Salah satunya kondisi jalan provinsi penghubung Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara yang rusak parah itu. Setiap kendaraan yang melintas di ruas Kecamatan Daya Murni, Daya Sakti, Tumi Jajar, hingga perbatasan dua kabupaten itu harus sangat berhati-hati. Jalanan penuh lubang di sepanjang jalan adalah bahaya yang setiap saat bisa mengancam pengendara. Tak hanya kendaraan besar seperti truk yang rentan mengalami kecelakaan, namun lubang-lubang berdiameter hingga 2 meter dengan kedalaman sekitar 30 cm juga bisa membahayakan pengendara motor. Menurut pengendara dan warga, telah banyak korban akibat kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak itu. Ini kan banyak jalan yang rusak ya Bang? Parah woi. Dari mana sampai mana sih Bang yang rusak Bang? Dari kita tadi dari Tata Karya kan ke sini boleh parah. Ini lubangnya dalam-dalam ya Bang? Dalam. Kalau muatan Singkong tinggi berat susah. Jadi berkendala bener ya Bang ya untuk kita yang mengangkut barang? Kalau hujan nggak kelihatan. Udah berapa lama? Ya udah lama lah, sekitar udah 3 tahunan 4 tahunan. Ya, kalau jalan rusak kayak mana berkendaranya? Ya kadang jaga mesti sih, tergantung pengendaranya sendiri biasanya. Soalnya harus hati-hati. Ya. Memang rusaknya udah lama ya? Udah. Dalam-dalam lubangnya? Dalam. Belah sana, kalau yang belah sana lebih dalam lagi. Kira-kira Selain rentan terjadi kecelakaan dan kriminalitas, jalanan rusak itu mengakibatkan debu tebal jika musim kemarau. Jika dibiarkan, warga khawatir kondisi itu bisa menyebabkan penyakit ispa bagi anak-anak. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati di Lampung sepakat memberantas budaya amplop dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat hadir pada deklarasi komitmen penyelenggaraan publik yang diinisiasi oleh Ombudsman Lampung di salah satu hotel di Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamis siang. Pemberian imbalan kepada aparatur negeri sipil diharapkan benar-benar hilang terkikis di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan. Hal tersebut berpotensi korupsi. Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rahman Yusuf, mengatakan persepsi negatif terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Aparat pemerintahan dipandang lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita bicara tentang pelayanan publik, maka banyak aspek dalam hampir di semua aspek kehidupan kita berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Untuk menghindari gratifikasi atau bentuk-bentuk lainnya, tetapi kita harus meningkatkan pelayanan publik karena bagaimanapun juga salah satu objek pembangunan itu bagaimana masyarakat bisa melayani dengan baik. Itu pelayanan publik. maaf, kasih jalan ya. Penandatangannya mudah-mudahan Kota Bandar Lampung, yaitu tadi kemarin sesuai aturan, sekarang harus sesuai dengan aturan. Udah, untuk banyak-banyak. Setelah deklarasi ini, pihak Ombudsman berencana akan melakukan survei terkait pelayanan publik di Lampung. Survei tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk mengukur kepatuhan penyelenggara pelayanan publik apakah sudah baik atau belum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Melihat banyaknya sampah pelepah pindang berserakan di sekitar rumahnya, Fabianto kemudian memiliki ide kreatif. Warga Desa Bumi Jaya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat itu lantas memanfaatkan sampah itu untuk dijadikan peci atau penutup kepala yang disebut tupung.
Dibantu sang istri, pria 39 tahun itu dengan telaten membelah pelepah pinang dan setelah kering ia merangkainya menggunakan sebuah pola. Agar semakin menarik, ia menambahkan motif tapis Lampung, dipernis dan ditambah busa di bagian dalam. Meski bahan dan alat yang digunakan sangat sederhana, seperti pisau, cutter, cat, dan lem, namun hasilnya sangat menarik. Setelah jadi dan kering dijemur, kreasinya itu semakin terlihat unik dan sepertinya belum ada di Lampung yang membuat karya semacam itu. Saya sekedar awalnya untuk hobi, ternyata pas pernah saya pakai acara Nayu ya, kalau kata orang di kampung kita ini ada, dan banyak yang tertarik, wah ini unik gitu, bagus gitu. Nah dari situ saya terbesit sama istri, coba kita kembangkan lagi. Akhirnya ya semakin berkembang, semakin banyak masukan dari kawan-kawan pelanggan kita juga, ya terbentuklah pola-pola sendiri. Meski awalnya hanya dipasarkan ke warga sekitar, kerajinan Robi itu kini sudah dipasarkan ke Pulau Jawa dan provinsi lain di Sumatera melalui media sosial. Karya buatannya itu dihargai 50 sampai dengan 80 ribu, sesuai dengan ukuran serta tingkat kerumitan motif. Dalam sehari, Robi dan sang istri bisa menghasilkan hingga 10 buah peci. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Siapa menyangka Taman Baca Anak-anak dengan desain unik ini dibangun di atas sebuah instalasi pengolahan limbah atau IPAL komunal dan juga biasa dikenal dengan septic tank. Taman Baca Anak-anak unik itu adalah hasil karya dari warga Jalan Salim Batubara, Gang Sedap Malam, RT 17, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Desain 3 dimensi dan warna-warna cerah dengan aneka payung di bagian atas sengaja dibuat untuk menarik minat anak-anak. Setiap hari, anak-anak sekitar yang biasanya bermain game atau di jalanan berkumpul di sana untuk belajar atau mengikuti kegiatan belajar daring bersama. Mereka sangat betah karena selain tempatnya nyaman, ada guru pendamping dari komunitas yang membantu mereka. Pembangunan Taman Baca seluas 2x7 meter itu sebagai bentuk kepedulian sekaligus meningkatkan rendahnya minat baca anak-anak. Namun, hingga sudah 3 tahun dibangun, mereka masih membutuhkan bantuan fasilitas internet untuk belajar daring anak-anak. Sebenarnya sih, kalau IPAL atau septic tank sendiri itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang jorok gitu kan. Jadi, gimana caranya supaya kita tuh bisa mengubah image tersebut dari IPAL yang tadinya kelihatannya jorok menjadi tempat yang bermanfaat gitu, dan juga bisa dioptimalkan fungsinya seperti kita bisa mengadakan posyandu, juga taman baca gitu. Jadi kita buat senyaman mungkin. Memang ini adalah septic tank ya, septic tank untuk warga. Jadi septic tank warga yang ada 25 rumah ini kita masukkan ke dalam sini, diolah, lalu dibuang ke sungai itu menjadi air bersih. Tatap ya. Warga dan para penggagas berharap bangunan itu juga bisa dicontoh daerah-daerah lain supaya semakin banyak taman baca untuk anak-anak, sehingga bisa meminimalisir anak kebanyakan main game dan bisa melakukan kegiatan positif lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.